I got this. Shutting it down, Cooper. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Babang Andre. Di mana lagi kalau bukan di BM Movies. Apa kabar semuanya? Masih bisa beli kuota atau bayar tagihan wifi kan? Bagus, karena kali ini BM Movies akan menyajikan sebuah rangkuman film untuk kamu yang mungkin saja film ini akan membuat IQ-mu naik sebesar 0,1. Pokoknya film ini menceritakan misi perjalanan ruang angkasa untuk mencari planet baru di luar tata surya kita, karena diceritakan bahwa bumi saat itu sudah mulai tak layak untuk dihuni. Akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sudah atau belum kalian dengar, seperti wormhole, gargantua, relativitas, gravitasi, hibernasi, hingga menstruasi. Tentu saja tidak. Pokoknya langsung saja kenakan headset, matikan lampu, keraskan volume, dan yuk tonton. Diceritakan pada saat itu, para ciwi-ciwi udah gak bisa makan seblak lagi karena hanya tersisa jagung sebagai sumber makanan. Emak-emak komplek pun harus rajin menyapu karena debu selalu berembus setiap hari, dan keadaan ini memperlihatkan bahwa planet bumi sedang sekarat dan mulai tak layak untuk dihuni. Pria ini bukanlah Miroslav Klose, striker Jerman, melainkan adalah Cooper, seorang mantan pilot pesawat Amerika yang pensiun akibat insiden kecelakaan di masa lalu. Dia tinggal bersama ayah mertua dan kedua anaknya bernama Tom dan Murphy. Murph mengatakan kalau dia mengalami kejadian aneh di kamarnya. Barang-barang yang terletak di rak buku sering terjatuh tanpa sebab. Murph menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Namun karena keluarga ini sangat berpedoman pada ilmu sains, ayahnya berkata untuk tidak mengambil kesimpulan tanpa adanya observasi terlebih dahulu. Record the facts, analyze, get to the how and the why, then present your conclusions. Ketika OTW ke sekolah, tiba-tiba ban mobilnya bocor, mungkin terkecus paku di perjalanan. Dan saat sedang mengganti ban mobilnya, ujuk-ujuk datang pesawat robot tanpa awak melintas di atas mereka. Cooper yang mantan pilot tahu kalau pesawat itu sudah nggak digunakan lagi. Lalu dia mengejar pesawat itu karena panel surya yang berada di pesawat itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menggerakkan beberapa alat yang digunakan di ladangnya. Dengan laptop gaming berprosesor Intel Core i7 generasi terbarunya, dia berusaha untuk mengendalikan pesawat itu dan mengejarnya hingga ke ujung jurang. We lost it. No, we didn't. Want to give it a whirl? Sesampainya di sekolah, Cooper menghadap guru BK setempat. Cooper dipanggil karena Murph berkelahi dengan teman sekelasnya. Murph berkelahi karena membela argumennya mengenai teori pendaratan manusia di bulan. Itu semua karena sejak kecil Murph sudah diajarkan mengenai pengetahuan sains dan juga antariksa. Bukannya marah, Cooper dengan nada slow membela anaknya dan alhasil... How'd it go? I got you suspended. Lalu Cooper ditelepon oleh mertuanya dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Sesampainya di rumah, dia kaget dengan anomali yang terjadi. Mesin otomatis yang berada di ladangnya seperti traktor dan lain sebagainya tiba-tiba rusak karena gangguan pada kompasnya akibat magnetisme atau semacamnya. Ketika masuk ke kamar Murph, terlihat beberapa buku terjatuh dari rak. Murph kembali mengatakan kalau ini pasti dilakukan oleh hantu yang ingin berkomunikasi dengannya. Namun sampai saat ini, Cooper hanya berasumsi kalau itu hanya anomali tidak biasa yang disebabkan oleh alam. Beberapa hari kemudian, Cooper mengajak anak-anak dan mertuanya untuk menonton pertandingan baseball. Ketika sedang menonton, ujuk-ujuk terjadi badai pasir. Alhasil, Cooper dan orang-orang yang lain pun pergi dari tempat itu. Tom, Murph? Yep. Check. Sesampainya di rumah, Cooper masuk ke kamar Murph untuk menutup jendela kamarnya yang terbuka. Dan saat melihat ke lantai, Cooper terkaget-kaget karena terdapat semacam kode biner yang terbentuk dari badai itu. Padahal itu mustahil untuk terjadi. Murph sekali lagi mengatakan kalau itu pasti dilakukan oleh hantu di kamarnya. Karena Cooper penasaran, lalu dia mencoba untuk mengkonversi kode itu dan menghasilkan sebuah titik koordinat suatu tempat. Cooper lalu memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Murph ingin ikut, namun dilarang oleh Cooper. Dan saat di dalam mobil... Hey! What are you doing? Oh, you think this is funny? Huh? You wouldn't be here if it wasn't for me. Saat malam tiba, mereka sampai ke tempat yang ditunjukkan. Tempat itu terlihat sangat sepi dan minim cahaya. Dan saat sedang membuka gerbang, ujuk-ujuk Cooper dipergoki oleh petugas keamanan. Alhasil, mereka berdua pun diamankan.
Mereka berdua bukan diamankan oleh manusia, melainkan sebuah robot canggih dengan kemampuan yang tinggi bernama TARS. Saat sedang diinterogasi, datang seorang wanita bernama Amelia Brand. Lalu Cooper dibawa menuju ke ruang pertemuan. Di sana juga terdapat Murph dengan keadaan baik-baik saja. Lalu Cooper ditanyai mengapa dia bisa sampai ke tempat itu. Padahal tempat itu adalah fasilitas rahasia yang jauh dari jangkauan masyarakat. Ternyata ini adalah markas NASA milik Amerika Serikat. Cooper mengira kalau fasilitas ini sudah ditutup oleh Amerika. Lalu Cooper diajak berkeliling bersama Profesor Brand. Dia diperlihatkan bahwa beberapa waktu lagi, jagung yang menjadi makanan terakhir manusia di planet bumi saat itu terancam punah. Dan ini akan berakibat pada krisis pangan di seluruh penjuru bumi. Profesor juga mengatakan bahwa kadar oksigen di bumi semakin rendah. Itu berarti manusia yang terakhir kelaparan akan menjadi manusia pertama yang kehabisan oksigen. Lalu Cooper diajak untuk melihat pesawat ruang angkasa yang sedang dibangun. Pesawat ini akan digunakan dalam misi Lazarus, yaitu sebuah misi untuk mencari planet lain di luar tata surya kita yang dapat ditinggali manusia. Cooper ditawari untuk menjadi pilot pesawat ini. Profesor mengatakan bahwa mereka yang mengirim Cooper ke sini. Kosakata mereka dalam hal ini adalah sesuatu yang belum dimengerti oleh siapapun saat itu. Paham nggak? Nggak apa-apa, lanjut dulu aja ya. Cooper keberatan untuk menjalankan misi ini karena dia memiliki anak yang harus dijaga. Namun jika misi ini tak berjalan, maka generasi anak-anaknya kelak akan kesulitan bertahan hidup dan mati secara perlahan. Lalu Cooper dijelaskan tentang anomali aneh yang terjadi di dekat planet Saturnus oleh Romilly alias Romley. Terjadi sebuah gangguan ruang dan waktu. Terdapat lubang menuju galaksi lain yang muncul sejak 48 tahun yang lalu. Lubang itu ternyata dibuat oleh mereka yang ingin membantu manusia di bumi. Lubang cacing atau wormhole itu memungkinkan manusia untuk pergi ke galaksi lain dengan lebih cepat. Para peneliti beranggapan bahwa itu adalah sebuah sinyal bahwa terdapat 12 planet lain di luar tata surya kita yang dapat dijangkau dan dihuni oleh manusia. 10 tahun yang lalu, NASA sudah mengirim 12 pesawat ke 12 planet berbeda yang dipimpin oleh Dr. Mann. Mereka sudah mengirimkan sinyal dari galaksi lain yang menandakan bahwa terdapat planet yang mungkin bisa dihuni. Dan akhirnya terdapat 3 planet yang memiliki potensi untuk ditinggali. Terdapat 2 rencana yang akan dilakukan, yaitu rencana A, menemukan planet baru untuk dihuni lalu membawa manusia yang berada di bumi ke planet itu. Jika gagal, ada rencana B, yaitu membuat populasi baru di planet yang ditemukan dengan menetaskan 5.000 telur yang sudah dibuahi. Telur siapa itu? Pertanyaan pun muncul, bagaimana nasib manusia di planet bumi termasuk anak-anaknya Cooper jika rencana A gagal? Maka dari itu, rencana A memanglah rencana yang terbaik. Profesor berjanji saat Cooper kembali ke planet bumi, sudah menyelesaikan perhitungannya untuk membuat pesawat yang bisa membawa seluruh manusia di bumi pindah ke planet lain. Masalah muncul ketika Murph tak rela ayahnya berkelana ke ruang angkasa sana dan meninggalkannya di bumi. Karena Cooper seorang ayah yang baik, tentu ini menjadi dilema yang sangat mendalam bagi dia. Dan untuk terakhir kalinya, Cooper mengucapkan salam perpisahan kepada Murph. Don't make me leave like this. Come on, Murph. Don't make me leave like this, Murph. Berharap ayahnya berubah pikiran, Murph memperlihatkan hasil observasinya selama ini. Buku-buku yang terjatuh di kamarnya menghasilkan sebuah kode Morse. Setelah dikonversi, akhirnya didapatkan satu kata yaitu stay atau tinggallah. Stay. It says stay, Dad. Why? You're not listening. It says stay. No, I'm coming back. Namun, Cooper lebih memilih untuk pergi. Untuk menghibur Murph, Cooper memberikan jam tangan yang di-setel sama dengan jam tangan miliknya. Karena saat nanti kembali ke planet bumi, mungkin saja umur mereka akan sama karena adanya perbedaan ruang dan waktu. Justru karena hal ini membuat Murph semakin sedih, itu berarti ayahnya akan pergi dalam waktu yang sangat lama. Dengan berat hati, Cooper berangkat meninggalkan keluarganya. Go for main engine start, T-minus 10, 9, 6. All engine. Mach 1. Cooper berangkat dengan 3 orang lainnya yaitu Amelia, Dolly, dan Romley, serta 2 robot canggih bernama Tars dan Cass. Setelah sampai di pesawat utama antar galaksi bernama Endurance, Cooper harus membuat Endurance memiliki gaya gravitasi.
Maka dari itu, Endurance harus berputar secara konstan sehingga menghasilkan gaya gravitasi. Masih ingat pelajaran SMP tentang gravitasi kan? Bumi memiliki gaya gravitasi karena bumi selalu berputar setiap hari dengan kecepatan 1670 km per jam. Namun, kita nggak merasakan perputaran itu bukan? Oke, itu terjadi karena kita berada dan ikut dalam perputaran bumi. Jika dilihat dari bumi, pesawat itu yang berputar. Sedangkan dari dalam pesawat, bumilah yang berputar. Mereka pun akan menuju ke dekat planet Saturnus dalam waktu 2 tahun. Wow. Dan saat dalam perjalanan ke sana, Cooper dan kawan-kawan tidur di dalam alat bernama Cyrosleeps. Alat ini berfungsi untuk menjaga keadaan tubuh saat bangun nanti, tetap dengan keadaan yang sama seperti ketika mereka mulai tidur. Kalau nggak paham, buka Google ketika aja hibernasi. Hey guys, Dad's about to go down for the long nap. The Earth looks amazing from here. Can't see any of the dust. Setelah bangun, Cooper melihat rekaman yang dikirimkan ketika dia hibernasi. Terlihat di sini ada Tom yang menyapa dirinya. Sementara itu mertuanya bilang kalau Murph masih ngambek dan gak mau ngomong sama Cooper. Hal itu membuat Cooper sebagai seorang ayah sangat sedih. Romley mengatakan kalau mereka sudah dekat dengan lubang cacing atau wormhole. Cooper tak menyangka bahwa lubang cacing tersebut berbentuk seperti bola. Karena dia berpikir bahwa lubang itu ya lubang, bolong. Di situ Romley menjelaskan ketika kita ingin pergi dari suatu tempat ke tempat lain, maka memerlukan waktu yang lama. Nah, lubang cacing ini mampu membuat waktu semakin singkat sehingga kita bisa lebih cepat sampai. Kalau bingung-bingung, ingat aja pintu ajaib Doraemon. Dengan kemampuannya, Cooper mulai membawa pesawat itu masuk ke dalam wormhole yang memiliki dimensi yang lebih tinggi. Everybody ready to say goodbye to our solar system? Ujuk-ujuk pesawat bergetar dan alat navigasi pun tak bisa dikendalikan. Terjadi anomali aneh. Terlihat seperti ada sesuatu yang mengajak Amel untuk bersalaman. Mereka pun beranggapan bahwa itu adalah makhluk dari dimensi lain yang menaruh wormhole di situ. Sampailah mereka ke tempat yang entah berantah nan jauh di sana. Mereka pun berdiskusi untuk menentukan planet mana yang akan mereka kunjungi. Dan akhirnya mereka sepakat mengunjungi planet yang bernama Miller. Permasalahannya, planet itu berada di dekat Gargantua atau lubang hitam yang memiliki daya gravitasi sangat tinggi dan dapat menyedot segala macam objek termasuk cahaya. Lubang itu nampak seperti cahaya yang melingkar dan entahlah mengapa bentuknya seperti itu. Mungkin Babang Tampan tahu? Beberapa teori mengatakan jika kita tersedot ke dalam sana, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi, kita akan masuk ke dalam dimensi lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Atau, kembali ke masa lalu seperti mesin waktu Doraemon. Dan kemungkinan terburuknya adalah kita hancur menjadi berkeping-keping. Serem kan? Mending yang pasti-pasti aja. Maka dari itu, Cooper memutuskan untuk memutari lubang itu untuk mengurangi resiko, meskipun jaraknya menjadi lebih jauh. Permasalahan kedua muncul, tingkat gravitasi di planet itu sangat tinggi. Akibatnya terjadi perbedaan ruang waktu dengan tempat yang memiliki gravitasi normal seperti bumi. 1 jam di planet itu sama dengan 7 tahun di planet bumi. Hal ini beresiko membuang waktu mereka selama di planet itu. Ini diakibatkan oleh adanya relativitas waktu yang merujuk pada teori Einstein, di mana gravitasi adalah kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan massa suatu benda. Kelengkungan tersebut berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka semakin lambat waktu berjalan di lengkungan waktu tersebut. Pintar kan Babang Andre? Terima kasih Google. Mereka akan turun ke planet itu dengan meninggalkan Romley sendirian di pesawat Endurance untuk mengamati. Should I disable the feedback? Sampailah mereka di planet itu yang terlihat hanyalah hamparan air yang sangat luas tanpa melihat daratan. Tanpa membuang banyak waktu karena time is money and money is do it, Amelia dan Dolly turun untuk mencari sumber sinyal. Namun apa daya, mereka hanya menemukan puing-puing besi pesawat yang hancur berantakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang sebelumnya datang ke planet itu sudah tewas akibat kondisi ekstrim.
Benar saja, Cooper melihat ombak besar setinggi gedung DPR yang siap menerjang mereka semua. Sontak Cooper memerintahkan mereka untuk cepat-cepat kembali ke pesawat. Karena Amel terlalu jauh, Dolly memerintahkan Cash untuk menjemputnya. Saat ombak semakin dekat, Amel berhasil diselamatkan oleh robot Cash. Namun sayang, Dolly harus tewas terseret ombak yang jahanam itu. Karena pesawat kemasukan air, maka pesawat itu tak bisa dinyalakan dan mereka pun pasrah diterjang ombak. Mereka harus menunggu selama 1 jam 45 menit di planet itu untuk menunggu mesin kering. Artinya, mereka akan kehilangan banyak waktu. Cooper pun stres dan kesal karena hal ini akan membuatnya semakin lama untuk pulang ke rumah. Tak hanya sampai di situ, ombak kedua pun datang menerjang mereka. Namun dengan kemampuan Cooper yang handal, akhirnya mereka selamat dan kembali ke Endurance. Sesampainya di pesawat, mereka pun kaget karena Romley nampak semakin tua dan sudah beruban. Selama ini, Romley nggak tidur di dalam Cyroslips. Justru dia setia menunggu mereka dan berharap cepat kembali. Ternyata kejadian tadi berlangsung selama 23 tahun, 4 bulan, 8 hari. Wow, bisa lulus S1. Dan yang membuat Cooper semakin risau adalah Murphy anaknya akan semakin kecewa karena ayahnya selama bertahun-tahun tak memberikan kabar kepada keluarganya di planet bumi. Sama dong seperti Bang Toyib.